Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners, ritual berujung maut yang terjadi di Pantai Payangan Jember saat ini masih terus menjadi sorotan. Belakangan diketahui, satu dari 11 korban tewas ternyata adalah seorang anggota polisi. Bribda Febrian Dwi menjadi salah seorang korban yang tewas saat ritual pada Minggu 13 Februari dini hari. Korban diketahui merupakan polisi berpangkat Bintara yang bertugas di Polsek Pujer, Kabupaten Bondowoso. Diketahui Bribda Febrian baru saja menikahi istrinya Diana 1 tahun yang lalu. Sebelum kejadian, Diana mengaku sempat dipamiti oleh suaminya untuk pergi ke Pantai Payangan. Meski begitu, Diana tak mengetahui persis aktivitas yang dilakukan oleh suaminya. Pasalnya selama ini dirinya dan sang suami jarang tinggal satu rumah. Bribda Febrian bertugas di Bondowoso sementara dirinya bekerja di Probolinggo. Selain ada cerita di balik belasan korban yang meninggal, ada pula kisah korban yang selamat dari ritual tersebut. Perempuan muda bernama Bintang rupanya berhasil selamat dari ganasnya ombak Laut Selatan Jawa. Ia hanya mengalami bengkak pada bagian kaki dan sejumlah luka di tubuhnya. Meski begitu, Bintang harus kehilangan sang ibu Sulastri yang turut mengikuti ritual tersebut. Paman Bintang mengatakan keponakannya dan Sulastri memang tergabung dalam jemaah Tunggal Jati Nusantara. Meski begitu, ia tak tahu persis sejak kapan keduanya bergabung dalam kelompok tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, 11 orang dinyatakan tewas dalam ritual ini, sementara 13 lainnya selamat. Sebanyak 24 orang yang mengikuti ritual ini awalnya sempat dilarang oleh juru kunci bernama Saladin. Rupanya larangan tersebut tetap dilanggar hingga akhirnya mereka terseret ombak ke tengah laut. Mereka izin? Ya jam 11 itu izin. Kegiatan apa yang dilakukan, Pak? Manual. Apa jenis? Ritual. Mahal. Ritual. Okay. Terus Pak Saladin pesannya apa ke mereka? Pesan dengan saya tidak boleh ke laut. Ombaknya besar. Ombak besar. Di atas. Ya udah kalau di atas. Ingat jangan sampai ke ombak lah. Terus? Udah saya tidur. Terus atau ada kejadian itu? Langsung ada laporan. Nah, saya langsung tidur, saya kaget. Langsung saya mencolot cari pelampung. Sudah kita evakuasi dan saat ini dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Anggulu. Untuk penyebab kematian nanti akan kita lakukan otopsi, semuanya akan kita lakukan pemeriksaan nanti di Rumah Sakit Umum Daerah Jember. Jadi total ada berapa korban yang sudah ditemukan? Untuk korban yang sudah ditemukan 11 orang meninggal dunia, kemudian 13 lainnya masih selamat. Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Kapolres? Pihak kepolisian tentunya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terutama korban yang selamat, untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang peristiwa ini terjadi. Kemudian nanti kita akan coba lihat apakah ada indikasi pidananya. Kalau ada indikasi pidana, tentunya kita akan masuk ke dalam rangkaian tahap pemidanaan atau penyelidikan dan penyidikan. Kendala evakuasi tadi apa nih? Untuk kendala sendiri tadi karena memang ombaknya masih tinggi, jadi mayat korban tadi sudah terlihat, namun karena situasi di sekitaran tebing tadi ombaknya cukup tinggi sehingga naik turun terus untuk mayat korban. Butuh waktu berapa lama dan evakuasi? Untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Desa Wadas di Purworejo pada Minggu 13 Februari kemarin. Dalam kesempatan itu, Ganjar berdialog dengan warga dan menyampaikan permintaan maaf. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini bahkan ingin merasakan hidup di Wadas dan meminta izin untuk menginap. Kunjungan Ganjar ke Desa Wadas kali ini tampak berbeda dari sebelumnya, yang mana tidak ada pengawalan dari aparat kepolisian. Setibanya di lokasi, Ganjar langsung disambut oleh warga dengan penuh sukacita. Bahkan Ganjar disuguhi aneka hasil bumi Desa Wadas, mulai dari buah nanas, durian, hingga petai. Menurut warga, suguhan tersebut adalah bukti bahwa Desa Wadas makmur tanpa perlu penambangan andesit. Setelah penyambutan itu, Ganjar membuka dialog dengan warga setempat di Masjid Nurul Huda.
Ia pun mengutarakan permintaan maaf atas kisruh pengukuran lahan tambang di Desa Wadas pada Selasa 8 Februari kemarin. Selain itu, Ganjar juga ingin mendengar langsung keluhan dari warga. Bahkan ia sampai meminta izin untuk menginap di Desa Wadas agar lebih merasakan apa yang diceritakan warga. Termasuk juga keinginan untuk bisa merasakan minum air Wadas dan bernafas dengan udaranya. Mendengar hal ini, warga Wadas pun menyambut baik keinginan Ganjar dan mengizinkan untuk menginap kapan saja. Sementara itu, terkait kisruh yang sempat menimpa warga Wadas, Ganjar mengaku akan bertanggung jawab. Dirinya berharap persoalan ini segera selesai dan mencapai solusi terbaik. Alhamdulillah siang niki saged tinangge panjenengan. Pak Ganjar ngerti iso ngombe banyune Wadas, iso ngrasake kita iku tak turun desa niki. Asal Bu. Dadi kok ceritane koyo ngene to. Dadi kula iso ngombe banyune iso ambekan karo hawane mriki kali panjenengan saged ngertos. Mbok nggih niku terus beres. Nah, kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Polisi telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang chef bernama Vicky Firlana beberapa waktu lalu. Rupanya dalang utama pembunuhan ini adalah seorang wanita penyuka sesama jenis. Pelaku yang bernama Leli ini cemburu karena wanita yang dipacarinya selama 9 tahun berhubungan dengan korban. Hal ini terungkap dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 14 Februari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan pelaku merupakan seorang lesbian. Aksi pembunuhan ini dipicu lantaran Leli cemburu pacarnya yang bernama Hilda berhubungan dekat dengan korban. Terlebih hubungan antara pelaku dan Hilda sudah berlangsung selama 9 tahun. Selain motif sakit hati, Leli juga merasa kesal lantaran Vicky pernah meminjam motornya. Kemudian saat dikembalikan, motor Leli dalam kondisi rusak dan STNK-nya kena tilang. Akibatnya, Leli menganggap Vicky sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab. Ia pun semakin kesal dan menyewa 2 eksekutor yakni DR dan MYL. Ia menjanjikan keduanya upah masing-masing Rp1.000.000, namun baru membayar uang mukanya saja. Eksekutor DR baru menerima uang Rp500.000, sementara MYL baru menerima Rp300.000. Seperti diberitakan sebelumnya, Vicky tewas mengenaskan dengan 2 luka tusukan di tubuhnya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi mengatakan, Leli ditangkap oleh tim Resmob Polda Metro Jaya di Kembangan, Jakarta Barat. Sebelum menangkap dalang pembunuhan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan lebih dulu meringkus MYL dan DR. MYL dibekuk di Tangerang, sedangkan DR ditangkap di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Lantaran keduanya melawan saat ditangkap, polisi terpaksa menembak kaki MYL dan DR hingga pincang. Adapun motif yang melatar belakangi kejahatan ini diantaranya adalah bahwa pelaku utama yaitu saudari LM ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Sehingga dengan adanya hubungan asmara antara pacar daripada saudari LM ini sebagai pelaku utama, yaitu saudari HN yang kita jadikan saksi, dengan korban FF ini menimbulkan kecemburuan dari pelaku utama. Kemudian pelaku LM ini sakit hati dengan korban FF. Ya, ini sebagai alasan yang kedua, karena telah meminjam motornya.
Ketua DPR RI Puan Maharani belum lama ini menjadi perbincangan seusai curhat ada gubernur yang tak mau menyambutnya. Banyak pihak yang menilai sindiran itu ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, mantan Wali Kota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, membenarkannya. Menurut FX Rudi, sosok yang disindir secara terang-terangan oleh Puan Maharani adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini lantaran pernyataan Puan mengarah ke daerah pemilihannya. Puan sendiri merupakan Ketua DPR RI dari fraksi PDIP daerah pemilihan 5 Jawa Tengah. FX Rudi kemudian mengungkapkan alasan Ganjar tidak menyambut Puan Maharani saat melakukan kunjungan ke wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, Ganjar tidak dikabari akan datangnya Puan saat meresmikan Pasar Legi di Kota Solo. Kala itu Ganjar juga tengah menghadiri acara presentasi mitigasi bencana di Jakarta. FX Rudi pun mengungkapkan bahwa penyambutan Puan Maharani sebagai anggota DPR memerlukan protokoler tersendiri. Hal itu pun harus melalui pemberitahuan terlebih dahulu. Mantan Wali Kota Solo itu juga menuturkan dirinya sebagai kader PDIP juga pasti akan menjemput apabila dikabari dan diminta untuk menjemput. FX Rudi menilai sifat Puan tersebut mencerminkan belum adanya kedewasaan dalam berpolitik. Meski begitu, ia berpesan agar masalah ketidakhadiran Ganjar Pranowo ini tidak dibesar-besarkan. Sementara itu, Ganjar sendiri juga turut menanggapi soal dirinya yang disindir oleh Puan Maharani. Ia menyatakan siap menyambut apabila nantinya Puan berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan, Ganjar akan menempatkan diri di posisi paling depan untuk menyambut Ketua DPR RI tersebut. Seorang guru ngaji di Subang, Jawa Barat ditangkap polisi setelah mencabuli 6 santriwatinya. Pelaku diketahui mencabuli para korban yang masih berusia di bawah umur ini secara bergilir. Adapun modus yang digunakan pelaku adalah mengajari tata cara mandi besar. Pelaku berinisial AN, 36 tahun, seorang guru ngaji di Desa Rancamulya, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. AN diketahui masih belum menikah dan berstatus pengangguran. Kapolres Subang Kombes Pol Sumardi mengungkapkan pihaknya baru menerima laporan dari 6 korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksi pencabulan di depan para murid lainnya. Para korban yang masih berusia di bawah umur itu dicabuli secara bergiliran. Sumardi menyebut para korban rata-rata masih berusia 11 hingga 19 tahun. Disebutkan pula bahwa aksi pencabulan ini sudah terjadi 3 hingga 4 kali di tempat yang sama. Kejadian terakhir bahkan diketahui berlangsung pada 9 Februari lalu di sebuah musola. Lebih lanjut, Sumardi menjelaskan modus yang digunakan pelaku untuk mencabuli santriwatinya adalah mengajari tata cara mandi besar. Lantaran pelaku sering menonton video porno, akhirnya muncul hasrat untuk mencabuli para santriwatinya itu. Adapun kasus ini terungkap setelah 2 korban menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua. Selanjutnya, orang tua korban melaporkan kasus ini ke Mapolres Subang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana perbuatan tabu terhadap anak di bawah umur. Adapun dasarnya yaitu laporan polisi nomor 05 bulan Februari 2022. TKP-nya di Kampung Pirangon, RT 20 RW 10, Kecamatan Patok Besi. Kemudian untuk kejadiannya sekitar hari Sabtu tanggal 9 Februari 2022. Pelaku inisialnya AS, usia 34 tahun, domisilinya di Kecamatan Patok Besi. Adapun korban sebanyak 6 orang. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku meraba-raba tubuh
korban. Demikian, terima kasih. Profesi Assalamualaikum pelaku? warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku profesinya apa? Yang bersangkutan tidak bekerja, sehari-hari mengajar mengaji. Korban jadi muridnya gitu. Jumlahnya korban berapa orang tuh? 6 orang. Jumlah total muridnya ada 11, tapi yang jadi korbannya 6 orang. Rata-rata korban Yang di bawah bersangkutan pelaku belum nikah. usia korban sendiri rata-rata di bawah umur, Bu? Ya, di bawah umur. Ada yang 12 tahun, 13 tahun, 11 tahun. Perbuatan yang dilakukan pelaku ini sejak kapan, Bu, dilakukannya, Bu? Sudah sejak Januari 2022. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Konflik antara pemerintah Kabupaten Malinau dengan maskapai Susi Air masih terus bergulir. Belakangan ini Bupati Malinau mengungkapkan alasan mengapa pihaknya lebih memilih maskapai Smart Aviation dibandingkan Susi Air. Bupati Malinau WMP Welemawa mengatakan keputusan tersebut dipilih karena lebih menguntungkan pemerintah daerah. Menurut WMP, pihak Pemda Malinau melakukan pertimbangan terkait hal ini secara objektif. Ia kembali menegaskan bahwa permasalahan penempatan dan penyewaan hanggar ini murni soal bisnis. Kontrak Susi Air disebut sudah habis dan Pemda Malinau selaku pemilik berhak untuk menentukan penyewa selanjutnya. WMP mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu Susi Air untuk memberikan berita acara penyerahan hanggar kepada Pemda. Setelah hal itu terjadi, barulah hanggar ditempati oleh Smart Aviation. Sementara itu, terkait somasi yang dilayangkan oleh Susi Air, WMP menyatakan menolak untuk meminta maaf. Pihaknya berjanji akan memenuhi ganti rugi sebesar 8,9 miliar rupiah. Pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Malinau, Jajar Harja, membantah bahwa pihaknya telah membatalkan sepihak kontrak dengan Susi Air soal penyewaan hanggar. Sebaliknya, Pemda Malinau tak memperpanjang kontrak dengan pemohon dan sudah melayangkan surat pemutusan kontrak terhitung sejak tanggal 9 Desember 2021 lalu. Susi Air juga secara mandiri diminta meninggalkan hanggar paling lambat 31 Desember 2021. Total sudah ada 3 surat yang dikirimkan kepada maskapai milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Aksi unjuk rasa di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Sabtu 12 Februari malam berakhir ricuh. Ratusan massa terlibat bentrok dengan anggota kepolisian. Akibat kejadian itu, seorang warga tewas karena tertembak di bagian dada. Peristiwa bermula saat ratusan massa aksi memblokade akses jalan Trans Sulawesi pada Sabtu siang hingga malam hari. Mereka menuntut Gubernur Sulawesi Tengah agar mencabut izin usaha pertambangan PT Trio Kencana di Kesimbar, Parigi Motong. Sementara salah seorang pengunjuk rasa yang meninggal dunia diketahui bernama Aldi. Aldi meninggal dunia diduga akibat tertembak di bagian dada. Terkait tewasnya korban, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan. Rudi pun tak segan untuk menindak tegas pelaku yang telah menewaskan korban. Ia juga mengatakan sebelum kejadian Kapolres Parimo sudah mengimbau dan bernegosiasi agar massa tidak menutup jalan. Upaya kepolisian melakukan negosiasi agar massa membuka jalan dilakukan sejak pukul 12 waktu Indonesia Tengah hingga malam hari. Namun rupanya pengunjuk rasa tetap memblokade jalan hingga akhirnya terjadi bentrok. Saya Kapolda Sulteng meminta permohonan maaf kepada keluarga korban atas nama Rivaldi, umur 21 tahun,
karena di dalam melaksanakan penindakan dan pembukaan jalan yang di Kasimbar tadi malam, Arif Aldi menjadi korban. Untuk itu saya atas nama pribadi dan satuan mohon maaf kepada keluarga korban. Yang kedua, karena ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP, maka saya bersama Kabid Propam, sini ada Kabid Humas, ada Dirkrim kita akan melakukan langkah yang profesional terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan Perkap Kapolri. Itu kami akan tangani profesional. Hari ini Pak Kapolres dan Pak Dirumpel sedang berada di rumah korban. Kita sangat menyayangkan terjadi kejadian ini, namun kami profesional. Siapapun yang bersalah akan kami hukum sesuai dengan Perkap Kapolri yang berlaku hari ini. Polres Banjarnegara berhasil menangkap 2 pria yang menjadi pemeran video asusila sesama jenis atau gay. Kedua pelaku ditangkap setelah videonya viral karena melakukan tindak asusila di areal persawahan. Dari keterangan polisi, video asusila tersebut memang sengaja dibuat untuk dijual secara online. 2 pelaku yang berhasil ditangkap yakni JL 25 tahun dan VD 17 tahun warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto mengatakan bahwa pelaku mengunggah video tersebut ke media sosial Twitter. Video tersebut dibagi ke dalam 7 bagian dan viral sejak Jumat 28 Januari kemarin. Dalam video yang beredar, seorang pelaku mengenakan seragam SMK di Banjarnegara. Seakan tak punya rasa malu, keduanya melakukan aksi tak senonoh di areal persawahan saat siang hari. Setelah diselidiki, polisi menemukan fakta bahwa pelaku VD bukan pelajar SMK, melainkan bersekolah di SMA di Banjarnegara. Tersangka mengaku menjual video sejak Januari 2022, namun proses pembuatannya dilakukan sejak November 2021. Kapolres berujar tersangka tak mengetahui omset penjualan video tersebut. Namun harga setiap member mencapai Rp150.000. Hasil penjualan dipergunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario seharga Rp10 juta. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan undang-undang terkait pornografi dan juga Undang-Undang ITE. Adapun ancaman pidananya yaitu maksimal 10 tahun penjara. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman media semuanya bahwa kami memiliki tim cyber, di mana tim cyber ini gabungan Humas dengan Satreskrim Polres Banjarnegara, di mana kita melaksanakan patroli cyber ini setiap hari. Akan tetapi pada tanggal 29 Januari tahun 2022, tim cyber kami menemukan konten, di mana konten itu sifatnya sensitif, yaitu terkait masalah pornografi, di mana pornografi ini dilakukan oleh sesama jenis yang kita kenal dengan nama LGBT alias LGBT, dilakukan oleh gay. Nah, di konten tersebut, nah ini perlu digarisbawahi, dalam konten tersebut itu yang digunakan oleh salah satu pelaku atau pemain daripada sesama jenis ini adalah seorang SMA, yaitu SMK yang ada di wilayah hukum Polres Banjarnegara. Gelaran tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 telah selesai pada Minggu 13 Februari kemarin. Para pembalap begitu antusias menjajal sirkuit Mandalika dan memuji keindahan lokasinya. Meski begitu, tes pramusim ini sempat mengalami kendala akibat kondisi lintasan yang dinilai kotor. Kendala utama yang paling banyak didengar dari para rider adalah batu kerikil yang terlempar dari motor-motor pembalap lainnya di depan. Fabio Quartararo merupakan salah satu pembalap yang mengutarakan keluhan ini. Pembalap asal Perancis ini juga melihat kekurangan lain, yakni mengenai aspal yang pecah di beberapa bagian lintasan sirkuit. Oleh karena itu, ia memberikan saran agar pengelola juga melakukan perbaikan. Kendati demikian, Fabio menilai bahwa sirkuit yang memiliki panjang 4,31 km itu sudah aman. Dia juga memberikan pujian khusus kepada sirkuit Mandalika yang menurutnya memiliki trek luas.
Sementara itu, keluhan yang sama juga datang dari pembalap Alex Rins. Menurutnya, sirkuit Mandalika masih belum aman untuk digunakan sebagai arena balap MotoGP. Sebab beberapa titik lintasan masih kotor dengan debu atau kerikil. Alex Rins kemudian menyarankan sirkuit Mandalika lebih sering lagi digunakan agar racing line dan grip lintasan semakin baik. Terkait kondisi lintasan yang sempat dinilai kotor, Dorna Sport selaku promotor MotoGP menjelaskan bahwa hal tersebut terbilang wajar untuk sirkuit baru. Adapun MGPA kini tengah menunggu hasil investigasi final Dorna Sports dan FIM terkait kondisi lintasan sirkuit Mandalika yang kotor. Pihaknya berjanji masalah ini akan diselesaikan sebelum gelaran balap MotoGP berlangsung bulan depan. Seorang driver ojek online di Surabaya, Jawa Timur mendapatkan 1 unit sepeda motor dari Presiden Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, motor ini diberikan kepada Wahyu Novi Arini karena sebelumnya sempat kemalingan motor. Padahal saat itu, Arini baru hari pertama bekerja sebagai driver ojek online. Raut kebahagiaan tak dapat disembunyikan Wahyu Novi Arini, warga Dukuh Kemulwiyong, Kota Surabaya. Ia baru saja menerima sepeda motor dari Presiden Jokowi seusai sepeda motornya hilang di gasak maling. Arini kehilangan motor di hari pertamanya bekerja sebagai driver ojek online saat memesankan makanan pelanggan pada 10 Februari lalu. Ia begitu terkejut ketika mendapati motornya sudah tak ada di parkiran PTC Mall Surabaya. Tanpa ragu, Arini langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada polisi. Rupanya peristiwa yang dialami Arini ini tak luput dari pemberitaan media. Hingga akhirnya kisah Arini yang kehilangan motornya di hari pertama kerja mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi. Pada Senin 14 Februari, sebuah motor berjenis Honda Beat dikirimkan ke kediaman Arini. Motor tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Yusef mengatakan kedatangannya merupakan amanah dari Presiden untuk mengantarkan bantuan kepada Arini yang menjadi korban pencurian motor. Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan uang bagi keluarga Arini. Yusef berharap bantuan dari Presiden itu bermanfaat untuk keluarganya. Sementara itu, terkait kasus pencurian motor ini, Yusef berjanji akan menangkap pelakunya. Dapat amanah untuk menyampaikan titipan sebuah motor Honda Beat dan dari Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia kepada Ibu Wahyu yang merupakan korban curanmor, yang mana titipannya sebuah motor dan bantuan untuk penyelesaian kreditnya. Dan ini kami sampaikan pagi hari ini kepada beliaunya langsung. Semoga bantuan Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia dapat bermanfaat dan Ibu tetap semangat untuk bekerja keras. Terima kasih. Saya juga nggak tahu harus bilang apa. Pokoknya terima kasih kepada seluruh bantuan polisi. Terima kasih juga kepada Pak Jokowi yang sudah memberi motor baru biar bisa cari uang lagi. Dan semoga ini juga jadi pelajaran bagi yang lain biar nggak teledor seperti saya. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini.
Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.